Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di sini saya akan menjelaskan mind mapping terkait pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, pengertian sarana. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan. Sarana ini bisa berupa peralatan, kendaraan, atau fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat olahraga. Sarana yang baik dan memadai sangat penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pengertian prasarana adalah infrastruktur yang mendukung sarana tersebut. Ini mencakup bangunan fisik seperti gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sistem air bersih. Prasarana yang baik sangat penting untuk memastikan sarana dapat berfungsi dengan optimal. Yang kedua adalah tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan yang baik, bertujuan untuk memaksimalkan pengguna sumber daya yang ada sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas, menjamin keberlanjutan fasilitas. Pengelolaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar fasilitas dapat terus digunakan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kualitasnya, memastikan keselamatan dan kenyamanan penggunaan, keamanan dan kenyamanan menggunakan merupakan prioritas utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Fasilitas harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar aman digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, komponen pengelolaan. Perencanaan. Yang pertama, perencanaan, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan analisis untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, penyusunan anggaran, menyusun rencana anggaran yang realitas untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengadaan, pemilihan vendor, memilih penyedia barang atau jasa yang berkualitas untuk menjamin hasil yang baik. Yang keempat, proses pengadaan barang dan jasa, melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, pemeliharaan jadwal, pemeliharaan rutin, menyusun jadwal pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana. Yang kelima, perbaikan dan renovasi, melakukan perbaikan atau renovasi jika diperlukan agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Yang keenam, pengawasan, monitoring penggunaan sarana dan prasarana, mengawasi penggunaan fasilitas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Evaluasi kinerja fasilitas, melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat, strategi pengelolaan pendekatan berbasis data. Yang pertama, analisis data penggunaan, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk memahami pola pemakaian. Yang kedua, survei kepuasan penggunaan. Kita melakukan survei kepada pengguna untuk mendapatkan masukan mengenai kualitas fasilitas. Yang ketiga, partisipasi stakeholder, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan agar kebutuhan mereka terakomodasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak terkait. Kita bekerjasama dengan pemerintah, swasta, organisasi, dan non-organisasi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam pengelolaan inovasi teknologi. Penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mengelola data dan informasi terkait sarana dan prasarana. Implementasi solusi ramah lingkungan, menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima, tantangan
Keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan. Perubahan kebutuhan masyarakat terus berubah seiring waktu, sehingga pengelola harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Kerusakan akibat bencana alam dapat merusak sarana dan prasarana secara tiba-tiba, sehingga memerlukan penanganan darurat yang cepat. Yang terakhir, manfaat pengelolaan yang baik. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas yang memadai dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Memperkuat daya saing wilayah dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik. Suatu wilayah akan lebih kompetitif dalam menarik perhatian investor serta meningkatkan kualitas hidup pendukungnya. Dengan memahami semua aspek ini, diharapkan pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.